Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Marungu Fisika Dasar K41A dengan dosen pengampu Dr. Jodloki Hikmawan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Di sini kami akan mempresentasikan RBL kelompok kami. Saya, Arumina Puspita, dengan NIM 164-21407. Saya Naya Fitri Delia dengan NIM 164-21409. Saya Nindya Nalhak dengan NIM 164-21411. Saya Faisal Ayu Pratama dengan NIM 164-21413. Saya Muhammad Faisal dengan NIM 164-21415. Saya Samadudi Jaturahman dengan NIM 164-21417. Dan saya Muhammad Apamuana dengan NIM 164-21419. Tujuan RBL ini ada 3. Yang pertama, membuat induktor solenoida dengan nilai induktansi minimal 1 mH serta volume maksimal sebesar 10 cm3. Yang kedua, menentukan nilai induktansi menggunakan rangkaian RLC dengan multimeter. Yang ketiga, membandingkan nilai induktansi hasil perhitungan percobaan dengan hasil perhitungan teoritis. Untuk teori dasar akan disampaikan oleh Saudari Anindya. Baik, terima kasih. Perkenalkan lagi, nama saya Anindya Nada dengan NIM 164-21411 akan menjelaskan mengenai teori dasar yang kami gunakan. Jadi, arus dan tegangan listrik bolak-balik atau alternating current, yaitu arus dan tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik digunakan secara luas untuk penerangan maupun peralatan elektronik. Dalam hukum Faraday, adanya perubahan flux magnetic yang dilingkupi oleh kumparan akan menyebabkan timbulnya gagal induksi pada ujung-ujung kumparan. Dan jika ujung-ujung kumparan tersebut dihubungkan dengan sebuah kawat pengantar, akan mengalir arus listrik melalui pengantar tersebut. Berdasarkan prinsip hukum Faraday, dibuat sebuah generator atau dinamo, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Bentuk tegangan bolak-baliknya paling sederhana secara matematis dapat dituliskan sebagai persamaan sinusoidal. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada kabel sabit buaya yang kami peroleh dengan harga 20.000. Yang kedua ada adaptor 12 volt. Yang ketiga over DC. Yang keempat kapasitor 1 mikrofarad. Dan yang kelima ada resistor dengan harga 2.000. Dan yang keenam ada multimeter. Dan yang terakhir ada alat enamel sepanjang 30 meter, yaitu seharga 60.000. Jadi total pengeluaran kelompok kami untuk praktek tugas akhir tugas RBL ini yaitu 126.000. Baik, terima kasih Anindya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 164-21415 akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan. Untuk prosedur percobaan sendiri kita bisa anggap sebagai persiapan alat sebelum percobaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan, mulai dari capit buaya, transformator, multimeter, dan resistor dan kapasitor. Lalu pastikan semua alat dan bahan tersedia. Yang kedua, buat solenoid dengan melilitkan kawat pada ferrit. Jumlah lilitan kawat berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Yang ketiga, setelah selesai dililit, solatip solenoid dengan tujuan agar posisi kawat tidak berubah-ubah. Yang keempat, kerik bagian ujung induktor tersebut dengan menggunakan gunting dengan tujuan arus dari induktor dapat keluar saat dilakukan percobaan. Yang kelima, susun alat dengan bahan rangkaian sesuai pada gambar yang akan ditampilkan nanti, yaitu disesuai seperti rangkaian seri, mulai dari kabel dari trafo, yaitu yang positif disambungkan kapasitor, lalu ke resistor, ke kawat, lalu ke negatif trafo. Nanti akan diukur menggunakan multimeter. Lanjut. Yang keenam, hubungkan rangkaian dengan tegangan AC dari PLN yang sudah diturunkan dengan transformator dari AC, dari DC 220 volt menjadi AC 12 volt. Yang ketujuh, hubungkan sinyal keluaran dari rangkaian seri RLC ke multimeter dengan kabel capit buaya. Yang kedelapan, ukur induktansi L, reaktansi induktif XL, tegangan induktif VL dari rangkaian seri RLC. Yang kesembilan, bandingkan pengukuran hasil induksi L
induktansi, reaktansi induktif XL, dan tegangan induktif VL, percobaan rangkaian seri RLC dengan perhitungan secara teoritis. Yang ke-10, analisis faktor-faktor penyebab adanya perbedaan hasil pengukuran dengan perhitungan teoritis. Baik, selanjutnya mengenai desain RBL akan dijelaskan dengan teman saya, yaitu Dava Maulana. Oke, sebelumnya terima kasih Faisal. Jadi desain RBL kami menggunakan sebuah papan dasar sebagai alasnya yang berbahan dasar kayu. Lalu kami menyimpan ferit yang telah digulungkan oleh solenoidnya tersendiri di atas papannya tersebut. Lalu kami menghubungkan kabel capit buaya berwarna hitam ke sumbu negatif dari trafonya tersebut. Setelah itu, kabel merah dari trafo dihubungkan kepada kapasitor, lalu kabel kapasitor tersebut dihubungkan dengan kabel kuning yang berhubungan dengan resistor. Setelah itu, kabel resistor sendiri dihubungkan dengan kabel merah ke solenoidnya sendiri. Oke, untuk perhitungan berdasarkan desain dan teori dibagi menjadi 3, yaitu teori untuk perhitungan panjang lilitan, dan perhitungan jumlah lilitan. Untuk teori untuk perhitungan sendiri, yaitu induktansi pada arus listrik bolak-balik atau AC dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat di dalam rumus. Apabila komponen yang didapat berbeda, maka hasil induktasi yang dicari akan berbeda pula. Dalam percobaan ini, dibuat induktor berlapis-lapis berinti ferit dengan rumus, yaitu L sama dengan mu 0 kali K N kuadrat pi R kuadrat dibagi L. Yaitu di mana L itu sebagai induktansi, mu 0 sebagai permeabilitas paku, K sebagai koefisien Nagaoka, N sebagai jumlah lilitan, R sebagai jari-jari lilitan, dan L sebagai panjang lilitan. Berikutnya adalah perhitungan panjang lilitan. Ya, untuk perhitungan panjang lilitan dalam percobaan ini dibuat lilitan dengan melilitkan kawat email ke sebuah ferit yang jari-jarinya adalah 0,4 cm dan panjang ferit yang kita sediakan adalah sebesar 7 cm. Berdasarkan modul yang sudah diberikan, untuk volume maksimal solenoida diberikan volume maksimal itu 10 cm pangkat 3 melalui formula volume tabung. Tetapi untuk percobaan kali ini, untuk perhitungan bisa dilihat jari-jarinya 0,4 cm. Untuk perhitungan awal menentukan panjang dari solenoidanya, kita mengasumsikan kita mengikuti volume yang sesuai dengan modul, yaitu 10 cm pangkat 3 untuk menentukan panjang dari solenoidanya, dan didapat panjang solenoidanya yaitu 19,8 cm. Dengan catatan panjang ini adalah panjang untuk mencapai volume maksimum dari apa yang sudah ditentukan oleh modul, yaitu 10 cm pangkat 3. Nah, untuk perhitungan kali ini kelompok kita memakai panjang lilitan hanya sebesar 7 cm, yang artinya kurang dari volume maksimal yang itu sudah diperbolehkan, dan didapat dengan panjang solenoida 7 cm dan dengan luas dengan jari-jari 0,4 cm didapat volume solenoidanya sebesar 3,52 cm kubik. Oke, berikutnya adalah perhitungan jumlah lilitan. Dalam percobaan ini dilakukan perhitungan lilitan dengan menggunakan formula menghitung induktansi sebesar 2 mH. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diperintah oleh modul, kita diperintah untuk membuat sebuah rangkaian yang memiliki induktansi minimal 1 mH. Dan untuk memberikan dari segi keamanan dan untuk dari segi kesuksesan dalam praktikum, kita asumsikan kita mengambil nilai induktansi sebesar 2 mH. Dengan cara perhitungan, kita pertama mencari jumlah lilitan yang akan kita gunakan untuk mencari induktansinya. Dengan cara kita memakai rumus akar L dibagi akar induksi dikali dengan panjang solenoidanya dibagi dengan mu 0 dikali dengan K dikali dengan pi R kuadrat, dan didapat adalah 34 lilitan. Setelah itu dari 34 lilitan kita dapat menghitung
nilai induktansinya, yaitu sebesar 0,00208 Henry atau 2 milihenry dengan menggunakan rumus mu 0 kali K kali N kuadrat dikali PR kuadrat dibagi dengan panjang solenoidanya. Oke, baik. Selanjutnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Jody Zatrahman dengan NIM 1642117. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengolahan data dari kelompok kami. Kelompok kami menghasilkan 3 tabel dan 1 grafik regresi linear. Pada tabel pertama merupakan tabel data percobaan dan perhitungan dari kelompok kami. Pada tabel ini kita menggunakan 4 variasi resistor dengan besar masing-masingnya, yaitu 10 ohm, 100 ohm, 300 ohm, dan juga 1000 ohm. Di sini terdapat berbagai elemen-elemen seperti hambatan dari induktor, hambatan kapasitor, impedansi, arus maksimum, arus RMS dengan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor, dan juga nilai induktansi yang didapatkan dari masing-masing resistornya. Nah, semua nilai ini didapatkan berdasarkan rumus-rumus yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya pada tabel 5.1 merupakan tabel data nilai dari tegangan kapasitor, tegangan induktor, dan juga nilai arusnya. Di sini nilai kapasitas yang kita gunakan adalah tetap, yaitu sebesar 1 mikrofarad. Untuk tabel 5.2 merupakan tabel data plot nilai PL RMS dikali VC RMS dikali nilai kapasitornya, dan I kuadrat untuk regresi linear. Pada tabel 5.2 ini nantinya akan dimasukkan ke nilai regresi linear dengan kolom VL RMS, VC RMS dikali kapasitornya merupakan sumbu Y-nya, dan untuk arus kuadratnya akan digunakan sebagai sumbu X-nya. Berikut merupakan grafik regresi linear dari kelompok kami. Di sini kita mendapatkan hasil akhir keseluruhan, yaitu nilai M dari persamaannya merupakan nilai induktansinya sebesar 0,023 Henry atau 2,23 milihenry dengan nilai R kuadrat yaitu 0,9638. Di sini kita mendapatkan galat sebesar 15% di atas nilai target induktansi yang ingin kita capai. Jadi hasilnya melebihi dari yang kita capai. Baik, perkenalkan, nama saya Naya Fitri Adelia dengan NIM 1642409. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari RBL kami. Ya, next. Yang pertama yaitu pada percobaan RBL ini digunakan induktor selenoida yang dibuat dari 34 lilitan untuk mencapai nilai induktor sebesar 2 milihenry. Yang kemudian kedua, nilai induktansi berdasarkan regresi dengan variasi resistor adalah 2,3 milihenry dengan galat 15% dari targetnya. Kemudian kesimpulannya ketiganya, yaitu terdapat perbedaan nilai induktansi yang diperoleh dari perhitungan secara teoritis, yaitu sebesar 2 milihenry dengan hasil induktansi percobaan, yaitu 2,3 milihenry. Ya, perbedaan itu disebabkan karena oleh beberapa faktor seperti ketidakakuratan pada multimeter yang digunakan saat percobaan, kemudian ketidakakuratan dalam perhitungan saat menghitung jumlah lilitan, dan juga perhitungan pengolahan data. Dan ada lagi faktor lain yang mempengaruhi perbedaan nilai tersebut, yaitu adalah temperatur. Ya. Demikianlah presentasi yang kami paparkan mengenai RBL yang sudah kami kerjakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.